Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini ya. Kita akan bahas terkait dengan struktur pasar. Sebenarnya struktur pasar itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu biasa kita sebut dengan pasar output yang pertama, dan yang kedua dari sisi pasar input. Tapi sebelum UTS ini kita hanya akan bahas sedikit saja, yaitu struktur pasar di pasar output. Lebih khusus lagi adalah pasar persaingan sempurna. Nanti untuk pasar persaingan tidak sempurna akan disampaikan oleh Pak Agus Harifin. Apa itu struktur pasar? Ini definisinya ya. Kalau market structure itu dikatakan sebagai the particular environment of firms. Dikatakan sebagai bagian atau lingkungan khusus dari suatu perusahaan, atau karakteristik atau ciri-ciri ya yang mempengaruhi keputusan harga dan output dari perusahaan. Ini definisi dari struktur pasar. Nah, perbedaan struktur pasar ini bisa dilihat dari setidaknya 4 indikator atau 4 karakter ya, atau 4 ciri. Yang pertama adalah number of sellers and buyers. Ini nanti kita akan amati banyak atau sedikit atau hanya satu penjual, karena kita hanya dari biasanya kalau pasar output hanya sisi yang dilihat adalah sellersnya saja, atau dari perusahaannya saja, atau dari penjual saja. Kalau buyers nanti ini terkait dengan pasar input, tapi biasanya asumsinya untuk ke pasar output buyersnya itu banyak ya, buyersnya banyak. Berikutnya tipe produknya, nanti ada homogeneous ya, ada identical or differentiated. Nanti kalau homogen itu serupa, persis ya, serupa. Kalau identik itu serupa tapi tak sama ya, hanya identik saja. Atau nanti differentiated ya, ini terdiferensiasi atau tidak. Nah, berikutnya yang kedua dilihat dari barriersnya. Barriers itu hambatan ya untuk masuk atau keluar pasar. Nanti dilihat apakah hambatannya itu mudah untuk masuk ke pasar atau susah masuk ke dalam pasar. Ini barriers. Dan yang terakhir adalah information. Informationnya nanti bisa dilihat ya, symmetric atau asymmetric information, atau informasinya sempurna atau tidak sempurna. Nah, ini 4 indikator yang membedakan, atau 4 indikator yang bisa membedakan struktur pasar. Nah, kita bahas pasar persaingan sempurna. Nah, karakteristik dari pasar persaingan sempurna ini yang pertama tadi dari indikator sellers and buyers. Dia katakan there are many sellers and buyers. Jadi banyak penjual dan pembeli. Nah, tidak ada dari tidak ada hubungan yang kuat antara total sales or purchases ya. Jadi ini yang terjadi di perfect competition. Dan masing-masing perusahaan itu memproduksi dan menjual produk yang homogen. Ini indikator yang kedua ya. Yang ketiga, buyers and sellers have all relevant information about prices, product quality, source of supply, and so forth. Terkait dengan information, ciri yang ketiga itu symmetric information. Artinya buyer and sellers ini tahu dengan sempurna informasi terkait dengan harga, kualitas produk, sumber dari supply-nya, dan lain-lain ya. Jadi sama-sama tahu ya, tidak ada yang menutupi informasi itu. Nah, berikutnya untuk barrier-nya, untuk hambatannya dalam pasar persaingan sempurna tuh dikatakan there is no barrier to entry and exit, atau firms have easy entry and exit. Jadi perusahaan itu tidak memiliki hambatan masuk ke dalam pasar. Artinya perusahaan dengan mudah bisa masuk dan keluar pasar. Ini ciri-ciri dari perfect competition. Ini diulangi lagi ya, nanti ada ciri turunannya. Ya, tadi kalau terjadi banyak penjual dan banyak pembeli di pasar sehingga mereka hanya sebagai penerima harga saja atau price taker. Ini ciri turunannya ya. Yang produk yang ditawarkan pada umumnya sama atau identik ya. Kenapa? Karena homogen itu kadang sekarang susah dicari.
produk yang homogen, paling ada juga produk yang identik. Nah, ini tadi ciri yang ketiga, setiap perusahaan bebas masuk, keluar, dan meninggalkan pasar atau free entry dan free exit. Terus produsen dan konsumen memiliki pengetahuan informasi yang sempurna mengenai harga-harga yang berlaku. Ini translation dari yang tadi saja ya. Intinya 4 ciri ini yang menjadi dasar kita menentukan kalau pasar tersebut adalah pasar persaingan sempurna. Nah, apa itu price taker? Ini dikatakan sebagai a seller that does not have the ability to control the price of the product it sells. It takes the price determined in the market. Jadi penjual itu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga produk di produknya ya. Intinya dia itu tidak bisa mengendalikan harga produk yang dijualnya. Nah, ini pasar atau penjual ini hanya menerima harga yang sudah ditentukan di pasar saja. Kenapa? Karena ciri-ciri tadi, ya produknya homogen. Kalau dia menaikkan harga masih tidak laku. Kenapa? Karena informasinya sempurna. Pembeli tahu kalau harganya harga pasarnya sebesar itu. Ya. Terus berikutnya ketika diturunkan, nah nanti pembeli itu akan tahu itu di harganya rendah dan akan berbondong-bondong ke pembeli itu. Misalnya salah satu penjual bisa memproduksi barang dengan harga lebih murah, maka nanti pembeli akan membeli barang di situ. Karena informasi yang sempurna, penjual yang lain akan mengamati kenapa bisa murah dan menemukan ternyata dia mendapatkan suplai bahan baku yang lebih murah. Akhirnya mereka beli di bahan baku yang lebih murah tadi, sehingga produknya harganya akan turun lagi ya, akan sama lagi harganya. Itu pasar persaingan sempurna. Jadi karakteristiknya yang kita harus pahami adalah karena banyak penjual dan pembeli, tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar, informasi sempurna ya. Nah, ini menyebabkan pasar homogen juga ya, kalau produk yang homogen maka menyebabkan penjual itu bertindak sebagai price taker atau mengambil harga yang ada atau sudah ditentukan di pasar. Ada beberapa konsep dasar dari pasar persaingan sempurna nanti kita pelajari. Ini kemarin videonya sudah saya kasihkan terkait dengan teori biaya dan teori pendapatan ya. Yang pertama adalah ada konsep dasar terkait dengan penerimaan total atau total revenue. Berikutnya ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Berikutnya ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Apa itu total revenue? Ini dikatakan total revenue merupakan hasil kali antara harga produk dengan kuantitas penjualan. Maka rumusnya TR itu sama dengan P itu adalah harga, kalikan dengan Q itu adalah kuantitas penjualan. Nah, ini penerimaan rata-rata atau average revenue merupakan penerimaan total dibagi dengan kuantitas penjualan. Atau rumusnya average revenue itu atau AR sama dengan TR dibagi dengan Q. Dikatakan juga average revenue itu merupakan pendapatan untuk satu ya, atau penerimaan untuk satu output penjualan. Nah, berikutnya ada penerimaan marginal. Penerimaan marginal ini merupakan perubahan penerimaan total yang berasal dari tambahan per unit kuantitas penjualan. Atau kita rumusnya adalah delta TR per delta Q. Ini sudah dibahas minggu kemarin ya di teori biaya dan pendapatan. Nah, kita masukkan nih hubungan antara TR, AR, dan MR. Di sini ada Q, di sini ada P, sehingga nanti TR-nya adalah P kali Q, 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, dan seterusnya. Sedangkan AR-nya adalah TR dibagi dengan Q. Maka 6 bagi 1, 6, 12 bagi 2, 6, dan seterusnya. Ini AR-nya sama dengan 6. MR-nya berapa? MR-nya juga 6, 12. Deltanya 6. Q-nya delta Q-nya dari 1 ke 2. Ini 1 berarti 6 bagi dengan 1, 6. 12 ke 18 ini berubahnya 6, 2 ke 3 berubahnya 1, 6 bagi 1, 6, dan seterusnya. Temuannya dalam menarik dalam persaingan sempurna, nanti salah satu cirinya adalah satu price taker ya, harganya adalah dia tetap fix 6, terus berikutnya harga itu adalah sama dengan AR dan sama dengan MR. Ya, kenapa? Karena keuntungan yang didapatkan oleh penjual itu hanya sebesar
kemampuan dia menjualnya berapa, karena harganya tetap, PR-nya tetap, NMR-nya tetap. Jadi kalau mau untung banyak, dia harus banyak, semakin banyak jual barang. Ini ya salah satu ciri pasar persaingan sempurna. Nah, berikutnya kita ke kurva permintaan pasar persaingan sempurna. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli banyak, sehingga mereka hanya sebagai penerima harga atau price taker. Maka harga adalah konstan. Nah, kalau kita masukkan ke rumus TR tadi ya, yang P kali Q, atau TR itu dipengaruhi harga dan kuantitasnya, maka P-nya di sini adalah kita asumsikan konstan. Ya. Nah, TR ini hanya dipengaruhi oleh Q saja. Jadi kalau meningkatkan total revenue-nya, maka penjual harus menjual lebih banyak barangnya. Ya. Artinya besar kecilnya penerimaan total tergantung pada besar kecilnya kuantitas penjualan. Nah, berikutnya kurva permintaan pasar persaingan sempurna. Itu dalam pasar persaingan sempurna, karena P-nya sama dengan konstan, maka harga produk yang dijual sama dengan penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal. Sama seperti contoh tabel hitung-hitungannya tadi ya. Jadi P-nya itu adalah sama dengan AR dan sama dengan MR. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kurvanya akan seperti ini. Perfectly elastic. Artinya elastis sempurna. Ya, kalau rumus elastisitas kan delta Q dibagi dengan delta P. Delta Q-nya berapapun, delta P-nya sama dengan 0. Berapapun angkanya dibagi dengan 0 itu sama dengan tak terhingga. Ya, jadi perfectly elastic. Dan dia kurva permintaannya seperti ini. P sama dengan D sama dengan AR sama dengan MR. Ini konsep dasar pertama dari pasar persaingan sempurna. Nah, berikutnya konsep dasar yang lain dari pasar persaingan sempurna kita bisa lihat dari kondisi maksimisasi laba dalam pasar persaingan sempurna. Nah, harga jual produk atau harga yang dibayar oleh konsumen ini sama dengan tambahan biaya produksinya atau biaya marginal. Jadi P-nya sama dengan marginal cost, di mana MC itu akan cenderung menaik atau meningkat. Nah, kenapa kok bisa P sama dengan MC? Kalian balik lagi ke pertemuan yang kemarin. Ketika TR sama dengan MR sama dengan MC sebagai syarat untuk laba maksimum. Ya, ketika MR-nya sama dengan P di pasar persaingan sempurna kan tadi P sama dengan AR sama dengan MR. Maka MR sama dengan MC. Ketika P-nya sama dengan MR, maka P sama dengan MC. Gitu ya. Ini kondisi maksimisasi laba dalam pasar persaingan sempurna. Nah, berikut yang terjadi dalam pasar persaingan sempurna adalah efisiensi alokasi sumber daya. Nah, ini merupakan situasi yang terjadi ketika perusahaan-perusahaan menghasilkan kuantitas output yang mana sama dengan atau di mana harganya sama dengan marginal cost-nya. Jadi ketika P sama dengan MC, ini yang disebut dengan resource allocation efficiency. Ya. Jadi perusahaan itu memproduksi kuantitas output di mana harga sama dengan marginal cost-nya. Ya. Nah, ini kita hitung laba perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Ada dua pendekatan. Yang pertama itu menggunakan pendekatan total, yaitu P sama dengan TR min TC, atau pendekatan marginal. Ya. Laba per unitnya adalah P sama dengan P dikurangi dengan average cost. Laba totalnya adalah P sama dengan P kurangi dengan AC kalikan dengan Q-nya. Ya, ini dua pendekatan untuk menghitung laba dalam pasar persaingan sempurna. Nah, keadaan laba atau profit dalam pasar persaingan sempurna bisa terjadi seperti ini. Ketika P lebih besar dibandingkan AC atau TR lebih besar, ini yang terjadi adalah maka TR lebih tinggi dibandingkan TC. Ini positif profit. Ya. Kalau P sama dengan AC, maka TR sama dengan TC yang terjadi. Ini yang terjadi adalah break even point atau pas-pasan atau balik modal saja. Nah, kalau P kurang dari AC, ini TR min TC. Nah, ini yang terjadi ketika P-nya lebih kecil dibandingkan AC, maka TR-nya dia akan lebih kecil dibandingkan TC. Ya, maka ini akan negatif profit atau losses. Ya. Ini kondisi laba dalam pasar persaingan sempurna. Nah, bagaimana menghitung labanya? Ini kita
ada Q, ada P ya, di mana P sama dengan MR sama dengan AR. Terus berikutnya TR itu adalah P kali Q, 6 kali 0, 0, 6 kali 1, 1 ya. TC-nya adalah total cost. Ini 3 itu adalah ketika tidak memproduksi 0, berarti kalian harus ingat kenapa dia ada 3, di sini ada fixed cost, 3, 5, 8, dan seterusnya. Sehingga nanti profitnya bisa dihitung. Nah, profitnya yang pertama TR min TC min 3. 5 kurangi TR-nya 6 kurangi 5. 1, 12 kurangi 8, 4, dan seterusnya. Ini profitnya. Marginal cost-nya berapa? Marginal cost adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Ya, atau delta TC. Ini dia 2, 3, 4 ya. Ini dari 5, 3. Ini apa namanya? 3 ke 5 dia perubahannya 2, Q-nya 0 ke 1 perubahannya 1. 2 bagi 1 2. Berikutnya 5 ke 8 ini 3. Q-nya dari 1 ke 2 ini 3, dan seterusnya. Jadi MC-nya selalu meningkat ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan average cost-nya itu adalah TC dibagi dengan Q. Ya, TC-nya adalah 3 bagi dengan 0. Ini harusnya tak terhingga, kita asumsikan 0 saja. Dan nanti berikutnya nanti 5 bagi dengan 1, dan 5, dan seterusnya. Average cost-nya. Maka profit per unitnya adalah profit per unitnya ya. Kita lihat berapa sih profit per unitnya pakai rumus yang tadi. Ini nanti terlihat apa namanya? Nanti kita lihat apa namanya? Profit ini ada 1, ada 2, dan segala macam ya. Ini kita bisa lihat dari P dengan TR-nya. Ya. Atau dengan P kurangi dengan AC. P-nya ini 6, AC-nya 5, 1. 6 kurangi 4, 2. 6 kurangi 4, 2. 6 kurangi 4,25, 1,75. Ini adalah P per unitnya. Jadi, P atau profit per unitnya. Jadi, rumusnya P kurangi dengan AC-nya. Nah, berikutnya bagaimana dengan P totalnya? P totalnya sama dengan P yang ini kan sebenarnya. Ini kita tinggal masukkan saja. Tadi P kurangi dengan AC dikalikan dengan Q-nya. Ya. Ya, tadi 6 kurangi dengan 5, 1 dikalikan dengan Q. Ini untuk 1. Ini 2 kalikan dengan 2, 4. 2 kalikan dengan 3, 6, dan seterusnya. Ini adalah P totalnya untuk menghitung laba dalam pasar persaingan sempurna. Nah, terus berikutnya kalau tadi secara hitung-hitungan, berikutnya kita bisa menghitung laba secara grafis. Nah, laba ini ditentukan oleh bidang segi 4 yang terletak antara harga dengan biaya rata-rata totalnya atau average cost-nya. Nah, ini laba dalam persaingan sempurna. Ini yang disebut dengan positive profit, di mana harganya lebih tinggi dibandingkan average cost-nya. Ya, cara bikinnya adalah ini nanti sambil diikuti ya kalian sambil ditulis. Ini nanti cara bikinnya kita bikin kuadrannya dulu ya. Sumbu X-nya adalah Q, sumbu vertikalnya adalah P. Nah, berikutnya adalah kita buat ininya P-nya ya. P-nya di mana? Dapat misalnya kita asal saja ya di sini angkanya. Maka P itu D sama dengan AR sama dengan MR. Berikutnya adalah kalian buat MC-nya. MC-nya. Nah, MC-nya seperti ini. Ini kenapa dia tinggi turun terus berikutnya naik ke atas. Ini sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan di teori biaya dan pendapatan ya. Akan MC itu seperti apa namanya stick golf ya. Ini turun, titik rendah, berikutnya adalah naik. Nah, syarat laba maksimum terjadi ketika dalam pasar persaingan sempurna ya, ketika P sama dengan MC. Atau sama lah MR sama dengan MC boleh. Jadi titiknya di sini. Nah, kita turunkan Q-nya, Q keseimbangannya di sini. Nah, berikutnya kita buat average cost-nya. Average cost ingat seperti huruf U ya di materi yang kemarin seperti huruf U, dan kita letakkan di bawah P-nya. Ini yang disebut dengan positive profit. Terjadi ketika P-nya lebih besar dibandingkan AC. Nah, berikutnya kita bisa melihat normal profit berikutnya. Nah, kalau normal profit,
nanti langkahnya sama ya, kalian bikin sumbu P dan sumbu Q-nya. Berikutnya nanti taruh P-nya ada di mana, dan P itu sama dengan D, sama dengan AR, sama dengan MR. Nah, berikutnya tarik MC-nya, temu keseimbangannya di sini, turunkan ya. Nah, nanti untuk mengetahui apakah dia profit apa tidak, nah kita taruh average cost-nya. Nah, ketika average cost sama dengan P, nah maka ini yang disebut dengan normal profit ya, atau break even point ya. Normal profit atau break even point terjadi ketika P sama dengan AC. Kalau tadi yang positif profit atau abnormal profit atau surplus profit, itu P-nya lebih tinggi dibandingkan AC. Kalau normal profit, dia P-nya sama dengan average cost-nya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan rugi? Nah, rugi dalam pasar persaingan sempurna terjadi ketika P-nya sama dengan P-nya lebih kecil dibandingkan average cost. Cara buat kurvanya sama, sumbu P dan sumbu Q kita buat terlebih dahulu. Berikutnya adalah D-nya atau P-nya kita taruh ya. P sama dengan D sama dengan AR sama dengan MR. Nah, kita buat kurva marginal cost-nya, tarik, ketemu titik keseimbangan laba maksimumnya di sini. MR sama dengan MC, Q-nya adalah di sini. Nah, berikutnya kita buat kurva average cost-nya. Kita buat average cost-nya. Nah, average cost-nya harus lebih tinggi dibandingkan P-nya. Sehingga ini kita sebut dengan negative profit atau rugi. Ya. Tetapi saya gambarkan average variable cost-nya di sini. Artinya apa? Dalam kondisi rugi seperti ini, perusahaan masih boleh beroperasi. Penjual masih boleh beroperasi. Kenapa? Karena kerugiannya hanya sebesar fixed cost saja. Karena variable cost-nya ya ini tertutupi dengan harga sekian. Jadi masih boleh beroperasi. Ya, nanti berbeda dengan shutdown point. Nah, ini kondisi shutdown point. Berbeda dengan tadi yang rugi, kalau di sini average variable cost-nya ini di bawah atau di atas P-nya. Jadi P-nya itu di atas, average variable cost-nya di atas P-nya. Artinya kerugian yang ditanggung oleh perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tersebut itu tidak hanya fixed cost saja, tapi variable cost-nya juga. Nah, ini yang disebut dengan shutdown point dalam pasar persaingan sempurna. Nah, ini kalau kita gabungkan jadi satu seperti ini ya, ini kita lewat saja karena satu persatu sudah kita bahas tadi. Nah, ini hubungannya tadi, kalau secara grafis kita nanti bisa gambarkan tadi, sedangkan kalau kita amati ya akan terjadi seperti ini kondisinya. Nah, jika P lebih besar dibandingkan AC, maka TR lebih besar dibandingkan TC. Ini keadaannya adalah profit. Maka keputusan bagi pengusaha atau penjual baru itu masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Ketika P-nya sama dengan AC atau TR sama dengan TC, break even point, maka stop entry atau stop exit. Ini kondisi yang normal profit. Jadi untuk perusahaan baru tidak perlu masuk ke pasar karena tidak ada insentif keuntungan. Ya, insentif keuntungannya adalah normal saja ketika P sama dengan AC. Sedangkan perusahaan yang ada di dalam pasar persaingan sempurna tidak perlu keluar dari pasar. Nah, kondisi yang ketiga, P kurang dari AC. Ya, ini maka TR-nya kurang lebih kecil dibandingkan CC. Ini keadaannya adalah losses atau rugi. Ya, maka keputusannya penjual yang ada dalam pasar persaingan sempurna sebaiknya keluar pasar. Kenapa? Karena rugi. Nah, sedangkan kalau P kurang dari AVC, ya, di mana TR kurang dari TVC ya, maka ini keadaannya adalah shutdown point. Maka perusahaan tersebut lebih baik tutup saja. Karena kerugiannya tidak hanya kerugian dalam bentuk fixed cost, tapi juga variable cost-nya. Nah, apa itu shutdown point ya? Ini nih, ada penjelasan khusus. Dikatakan bahwa shutdown point itu merupakan titik penutupan usaha, yaitu titik terendah pada kurva biaya variabel rata-rata AVC. Nah, ketika harga turun pada titik minimum AVC atau average variable cost, penerimaan total tidak dapat untuk menutup biaya variabel. Nah, perusahaan tersebut akan untuk menutup usaha dan menanggung kerugian yang sama dengan biaya tetap. Ya, jadi intinya poinnya tadi sudah saya jelaskan berdasarkan kurva ya. Jadi shutdown point itu terjadi ketika perusahaan tidak lagi mampu menutup
pengeluaran biayanya, baik itu fixed cost maupun variable cost-nya. Jadi yang kerugian yang ditutup adalah semua kerugian. Jadi ketika kondisi seperti itu, maka pilihannya perusahaan lebih baik untuk menutup usahanya atau shutdown point. Nah, terus berikutnya kita juga akan bahas terkait dengan kondisi keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna. Ada keseimbangan jangka pendek dan ada keseimbangan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini syarat maksimisasi labanya terjadi ketika P-nya sama dengan MC. Ini sama ya, di mana MC sifatnya meningkat. Nah, jangka panjang juga sama. Ini syarat maksimisasi labanya terjadi ketika P sama dengan MC, di mana MC juga meningkat. Maka dalam jangka pendek itu ada 3 kemungkinan. Masih ada 3 kemungkinan karena perusahaan masih keluar masuk pasar ya. Maka bisa jadi yang pertama kemungkinannya adalah kondisinya adalah profit, di mana harganya atau P-nya lebih besar dibandingkan average cost-nya. Berikutnya kemungkinan kedua adalah break even point, di mana P-nya itu sama dengan average cost-nya. Dan yang ketiga kemungkinannya adalah losses atau rugi, di mana harganya lebih kecil dibandingkan rata-rata biayanya atau average cost-nya. Nah, ini jangka pendek. Jadi walaupun syarat maksimisasinya sama, tetapi masih ada 3 kemungkinan. Karena tadi perusahaan atau pedagang atau penjual itu masih memungkinkan untuk keluar masuk pasar. Nah, berikutnya yang terjadi adalah ketika jangka panjang, karena keluar masuk, maka kondisi pasar akan stabil. Ya, dimana tidak ada lagi yang masuk, tidak ada yang keluar lagi pasar ya. Karena terbentuk kestabilan tadi, maka dalam jangka panjang kondisinya itu adalah syarat labanya sama dengan 0 atau normal profit atau break even point. Ya, ini jangka panjang. Ketika pedagang atau penjual atau perusahaan keluar masuk ya, dalam jangka pendek ketika sudah menemukan keseimbangan ya, harga keseimbangannya, kuantitas keseimbangannya, teknologi keseimbangannya, bahan baku keseimbangan sudah ditemukan ya, maka nanti yang terjadi adalah profitnya itu adalah normal profit atau terjadi ketika break even point. Nah, ini bukan tujuan setiap perusahaan sebenarnya, tapi ini yang terjadi, di mana P-nya itu adalah sama dengan average cost-nya. Nah, jika P sama dengan marginal cost dan P sama dengan average cost, maka dapat disimpulkan dalam jangka panjang pasar persaingan sempurna akan terjadi adalah AC sama dengan MC atau average cost sama dengan marginal cost. Silahkan ini dicatat betul-betul. Ya, dicatat betul-betul. Nah, ini kondisinya, kondisi pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Yang pertama, karena kemudahan masuk ke pasar atau industri, maka laba ekonomis akan menarik perusahaan lain untuk masuk ke pasar industri ya. Nah, ini perlu dibedakan sebenarnya hampir sama ya. Jadi kalau perspektif pedagang dan pembeli itu adalah pasar, tapi perspektif perusahaan itu masuk ke dalam industri. Ya, nanti ini teman-teman akan memahami ini perbedaan antara pasar dengan industri ketika sudah mengambil ekonomi industri. Ya, sebenarnya sama saja, hanya secara konseptual berbedanya di situ. Nah, karena kemudian masuk ke pasar tadi ya, atau ke dalam suatu industri, laba ekonomis akan menarik perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Ya, ketika kondisinya profit, maka akan masuk perusahaan-perusahaan lain, penjual lain ke dalam pasar itu. Nah, banyaknya perusahaan yang masuk ke pasar industri menyebabkan laba ekonomis akan berkurang sampai dengan 0. Akhirnya semua perusahaan terpaksa menerima laba sama dengan 0 atau terjadi ketika break even point. Jadi semua perusahaan, semua penjual dipaksa menerima kondisi break even point. Ya, karena banyak laba ekonomis ketika masih besar ya, ketika abnormal atau surplus atau positive profit, maka ini akan mengundang insentif bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar, sehingga lama-lama mereka berbagi keuntungan sampai labanya sama dengan 0 atau kondisi break even point. Nah, pada saat laba sama dengan 0, maka harganya adalah sama dengan long run average cost-nya atau average cost jangka panjangnya. Ya, artinya setiap perusahaan akan beroperasi pada titik terendah dari biaya rata-rata jangka panjangnya. Ya, ini kondisi pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang.
Nah, ini kalau kita gambarkan secara kurva ya. Ini industri ya, ini perusahaan individual. Ketika industrinya seperti ini, supply demand-nya terjadi ya. Nah, ketika di sini harganya masih tinggi, akan masuk banyak perusahaan baru, penjual baru ya. Penjual baru masuk ke dalam pasar, sehingga supply-nya akan berkurang atau turun ke P2. Yaitu kondisi ketika average cost-nya sama dengan P-nya. Nah, inilah kondisi jangka panjangnya. Ya, karena banyak perusahaan masuk sehingga supply-nya itu meningkat sehingga harga akan turun. Yang terjadi adalah harga keseimbangan baru di mana harga sama dengan average cost-nya. Dan karena harga juga sama dengan marginal cost, syarat maksimisasi profitnya, dan harga juga sama dengan average cost, maka kita bisa simpulkan dalam jangka panjang average cost sama dengan marginal cost-nya. Ini L itu long run ya. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan zero profit atau break even point atau normal profit. Banyak istilahnya, silahkan dipilih. Salah satunya tidak masalah. Nah, keseimbangan pasar persaingan jangka panjang ini kalau dijelaskan secara ini ya, secara uraian seperti ini. Pada awalnya perusahaan beroperasi pada harga P1 dan output Q1 di mana perusahaan memperoleh laba ekonomis atau positif profit. Nah, karena adanya laba ekonomis tadi, karena P-nya lebih tinggi dibandingkan average cost-nya, maka makin banyak perusahaan yang masuk ke dalam pasar atau ke dalam suatu industri. Hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2. Akibatnya, output pertama dari Q1 ke 2, tetapi harga turun dari P1 dan ke P2. Nah, pada saat P2 ini merupakan long run average cost-nya, maka labanya adalah 0 atau zero profit. Artinya dalam jangka panjang, setiap perusahaan akan memperoleh zero profit, sehingga tidak ada lagi dorongan atau insentif untuk masuk ke pasar. Jadi sudah ketika zero profit tadi, maka tidak ada lagi perusahaan lain yang ingin masuk ke dalam pasar. Ya. Nah, ini sama ya dengan tadi dikatakan in condition of long run competitive equilibrium tadi, economic profitnya is zero ya, sama dengan 0. Ini harganya di mana harganya sama dengan short run average total cost-nya ya. Ini yang terjadi. Nah, firms are producing the quantity of output at which is equal to the marginal cost P sama dengan MC. Berikutnya tidak ada perusahaan untuk masuk ke, tidak ada insentif perusahaan untuk masuk ke dalam industri ya. Dan dalam industri lagi di mana short run average total cost-nya sama dengan long run average total cost-nya pada kuantitas output yang terjadi ketika P sama dengan marginal cost-nya. Jadi ini kondisi jangka panjang di pasar persaingan sempurna ya. Silahkan kalian cukup yang slide yang tadi saja yang perlu dipahami ya. Nah, khususnya nih persaingan sempurna dalam jangka panjang itu jadi ketika tidak ada lagi insentif bagi perusahaan lain untuk masuk atau keluar dari suatu industri atau suatu pasar. Nah, berikutnya tidak ada lagi insentif untuk perusahaan untuk menghasilkan barang lebih atau lebih banyak atau lebih sedikit output ya. Yang ketiga, tidak lagi insentif bagi perusahaan untuk merubah plant size-nya atau ukuran pabriknya ya. Dalam artian ini terkait dengan output ya. Nah, jadi mereka tidak akan menambah modal lagi, tidak akan menambah tenaga kerja lagi. Jadi ini secara khusus yang terjadi secara jangka panjang adalah seperti ini. Jadi perusahaan itu tidak ada insentif lagi untuk masuk dan keluar pasar, tidak ada lagi insentif untuk menghasilkan banyak atau sedikit produk atau output. Berikutnya juga perusahaan tidak ada lagi insentif untuk merubah skala atau ukuran perusahaannya, ukuran pabriknya ya. Yang dilihat dari nambah modal atau nambah tenaga kerja. Artinya ini sudah sustain, sudah steris paribus. Nah, silahkan sebagai bahan evaluasi kerjakan. Ini ada beberapa contoh. Ini contoh yang satu. Ini apabila diketahui permintaan sebuah perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. P sama dengan 6 min Q. Nah, carilah persamaan TR, AR, dan MR. Ini mudah lah ya. Silahkan nanti dikerjakan. Ini contoh yang satu ya. Berikutnya contoh soal nomor 2, ini sebuah perusahaan kecil punya produksi peralatan rumah tangga memiliki kurva biaya total sebagai berikut ya. T-nya sudah ada,
Q sama dengan jumlah peralatan rumah tangga. Dan berikutnya, apabila usaha kecil tersebut berada dalam fase persaingan sempurna, maka carilah kondisi yang memaksimumkan laba, ya, kondisi yang memaksimumkan laba. Terus berikutnya, carilah jumlah peralatan rumah tangganya berapa, Q-nya berapa, ya. Oke, nanti ini harus kalian pahami kondisi jangka panjang, ya. Ya, jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa, ini harus kalian pahami. Carilah jumlah berikutnya Q jika harga P1 121, P2 199 dan P3 256. Ya, carilah kondisi yang memaksimumkan laba. Rumusnya MR sama dengan MC. Ya, MR sama dengan MC, MR sama dengan P, kondisi pasar persaingan sempurna. Ya, maka P sama dengan MC. Sudah dapatkan. Terus berikutnya carilah jumlah peralatan rumah tangganya berapa, Q-nya berapa. Ya, Q-nya berapa. Nah, berikutnya berapa kaki jika harga pasar 121, 199, 256. Hitunglah laba masing-masing berdasarkan P dan Q tersebut. Ya, ini contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 3, andaikan seluruh SPBU yang bersaing sempurna menghadapi kurva biaya rata-rata jangka panjang sebagai berikut. Ya, dan kurva biaya marginal jangka panjang berbentuk seperti ini. Carilah kondisi keseimbangan dalam jangka panjangnya. Ingat, ini keseimbangan jangka panjang tadi sudah saya sampaikan. Berapakah banyaknya BBM yang dijual setiap SPBU setiap harinya, dan hitunglah biaya rata-rata dan biaya marginal jangka panjangnya. Itu kuliah kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Silahkan dikerjakan contoh soalnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.